Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya ada di kelas Atrium Iman Anak Komisi KKI KKM Keuskupan Bandung. Ini adalah ruang di mana anak-anak diajarkan untuk mengenal dan juga mencintai Ekaristi sebagai sumber penghayatan iman. Maka ruangan ini atau kelas ini disetting sedemikian rupa supaya anak-anak itu mengenal simbol-simbol dan sarana-sarana Ekaristi yang mendukung bagi peribadatan kita sebagai seorang Katolik di dalam Ekaristi. Ya, kita bertemu lagi di dalam pengantar untuk memasuki bahan APP pertemuan yang kelima. Dan kita pada pertemuan yang kelima ini diajak untuk mengendapkan kembali atau meresapkan kembali apa yang sebenarnya sudah kita bicarakan selama pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang keempat terakhir yang lalu. Di pertemuan kelima ini tentu kita semakin diajak untuk masuk di dalam kedalaman, di mana kita sebagai umat Katolik diajak untuk memiliki rasa solidaritas sosial yang menjadi perwujudan dari penghayatan iman kekatolikan kita. Dan itu juga yang seringkali diserukan oleh Paus kita, Paus Fransiskus, entah itu di dalam ensiklik ya, ensikliknya atau anjuran-anjuran apostoliknya. Paus Fransiskus mengingatkan kepada kita akan panggilan perutusan kita sebagai seorang Katolik. Solidaritas adalah bagian dari perwujudan iman kita sebagai seorang Katolik. Maka itu juga yang nanti akan kita refleksikan bersama, kita sharingkan bentuk-bentuk solidaritas sosial apa yang bisa menjadi sarana bagi kita mewujudkan iman yang kita hayati sehari-hari. Ya, semoga melalui pertemuan yang kelima ini kita sendiri yang sudah mengikuti rangkaian pertemuan APP sampai dengan pertemuan terakhir nanti sungguh-sungguh dapat masuk di dalam kedalaman bahwa kita dipanggil untuk mengembangkan ekonomi ekologis, ya, ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang memberikan perhatian kepada mereka yang termiskin dan berkebutuhan khusus, sekaligus memperhatikan dan memperhitungkan keberlanjutan dan kelangsungan ekologis kita. Tidak terasa waktu terus berjalan, kita sudah memasuki pertemuan APP yang kelima. Pada pertemuan APP yang kelima ini temanya adalah ekonomi solidaritas sosial dengan yang rentan demi martabat manusia. Kalau kita bicara tentang ekonomi solidaritas sosial, kita tentu ingat ajaran gereja mengenai intisari dari ajaran sosial gereja, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah harkat dan hakikat kemanusiaan, yang kedua itu bonum commune atau kebaikan bersama, yang ketiga solidaritas, dan yang keempat subsidiaritas. Dan keempat-empatnya ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan dalam pertemuan yang kelima ini kita mau menyarikan 4 hal ini di dalam sebuah diskusi, sebuah sharing, ya, sebuah pemahaman bersama untuk menemukan visi yang baik, bagaimana kita menemukan bentuk-bentuk solidaritas yang dibutuhkan untuk memberikan perhatian istimewa terhadap mereka yang miskin, yang berkebutuhan khusus melalui upaya-upaya solidaritas sosial kita. Maka melalui pertemuan yang kelima ini kita diajak untuk merenungkan kembali yang pertama mengenai hakikat dasar dari tujuan dari pertemuan ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan, hakikat dasar dari pertemuan ini adalah mengembangkan bentuk-bentuk solidaritas sosial kita dengan yang termiskin dan berkebutuhan khusus. Dan saya kira ini melampaui bantuan-bantuan karitatif yang biasa dilakukan oleh kita. Maka di sini membutuhkan kreativitas dari kita untuk memikirkan bersama-sama di antara kita seluruh umat bentuk-bentuk solidaritas yang tepat, efektif dan berdampak
yang bisa kita kerjakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama sasaran yang utama adalah yang termiskin dan berkebutuhan khusus. Tapi sekali lagi bahwa karena APP kita tahun ini itu berkaitan dengan mengembangkan ekonomi ekologis, maka apa yang kita pikirkan, apa yang nanti akan kita kembangkan dalam bentuk-bentuk solidaritas itu juga tetap mengedepankan ekonomi ekologis itu sendiri ya. Maka kita bersama-sama mencari jalan atau mencari cara. Lalu yang kedua, kita juga perlu melihat ada berbagai macam tantangan dan juga krisis yang menonjol di tahun-tahun terakhir ini. Paus Fransiskus sendiri dalam seruan apostoliknya atau ensikliknya memperlihatkan keprihatinan tentang kesenjangan sosial ekonomi. Ada segelintir orang memiliki kekayaan yang besar, sementara ada sebagian besar orang berada dalam situasi semakin jauh dari kesejahteraan. Dan ini yang menjadi catatan utama yang perlu menjadi pertimbangan kita. Akhirnya tema kelima ini dimunculkan. Ya, maka ada ide-ide kreatif yang perlu kita tampilkan agar keprihatinan ini juga akhirnya mendapat solusi atau mendapatkan jawaban dari apa yang bisa kita lakukan dalam praktek-praktek baik di tengah-tengah kehidupan umat kita. Kita sebagai umat Katolik dipanggil untuk ikut ambil bagian mencari solusi dan mencari jawaban atas keprihatinan-keprihatinan yang ada, yang juga diungkapkan oleh Paus kita, Paus Fransiskus, mengenai kesenjangan sosial ekonomi ini. Dan saya kira itu, lalu ada bacaan-bacaan nanti yang akan ada bacaan yang kita renungkan, yaitu inspirasinya dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31, bicara tentang orang kaya dan Lazarus. Saya tidak perlu membicarakan panjang lebar, tapi yang jelas bahwa di sana kita akan melihat bahwa apa yang baik yang kita wujudkan di dunia ini juga berkaitan dengan nasib kita nanti di dalam perjalanan hidup kita di dunia kita setelah kita mengalami kematian. Apa yang kita lakukan yang baik sekarang juga menjadi buah dari kehidupan kita yang akan datang. Tetapi prinsipnya adalah bahwa kita memiliki perutusan yang sama, entah sekarang entah nanti, bahwa kita adalah agen-agen keselamatan melalui fungsi solidaritas sosial yang perlu kita wujudkan bersama. Dan yang terakhir, bahwa prinsip dari seluruh pemahaman dan renungan serta refleksi kita di pertemuan kelima ini, dasarnya adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang memiliki kasih sayang, dan pilihan Allah adalah option from the poor. Allah selalu memiliki opsi perhatian yang besar kepada mereka yang miskin, terpinggirkan, dan juga mereka yang berkebutuhan khusus melalui kasih sayang yang tanpa batas. Semoga solidaritas itu juga menjadi sarana bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman dan melalui refleksi yang kita akan lakukan di dalam pertemuan APP yang kelima ini. Selamat ber-APP, Tuhan memberkati.